Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nikmah sebagai perwakilan dari mahasiswa PPG yang sedang PPL di SMAN 5 Banjarmasin. Hari ini kami akan mewawancarai salah satu guru di SMAN 5 ini terkait data tentang penerapan design thinking di sekolah ini. Jadi tujuan wawancara hari ini itu untuk memahami pandangan dari salah satu guru tentang peluang dan tantangan dalam menerapkan design thinking di kelas. Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Nama Ibu adalah Ibu Meta. Ibu di sini mengajar pelajaran matematika wajib, yaitu di kelas 12 dan di kelas 10. Mungkin itu saja yang Selama di SMAN 5 ini udah berapa lama Pian mengajar di sini, Bu? Ibu diangkat mulai tahun 2009 ya, mungkin sampai sekarang sekitar 15 tahun. Lama ya, Bu? Iya, betul. Apa Ibu punya tugas lain selain mengajar? Selain mengajar, kita ibu ya bisa jadi pembina pramuka dan juga selain itu ibu jadi wali kelas. Banyak ya aktivitas Ibu. Terus kalau sekarang Ibu mengajarnya di kelas berapa? Ibu mengajar di kelas 12 F, ada F, G, H, I, J, sama kelas 10C. Ketika Ibu mengajar itu pernah menerapkan model atau media pembelajaran yang Biasanya kan kita ada PBL, PJBL, terus model pembelajaran yang ada gaming dan lain-lain lah. Mungkin karena sudah 15 tahun ya, mungkin tidak hanya satu. Kalau misalnya lagi booming apa, kami pasti ingin mencoba, ya seperti itu. Sebelumnya Ibu sudah tahu belum apa itu design thinking? Sebenarnya sudah sih, kemarin beberapa PPG kan sudah pernah di sini, beberapa angkatan, gelombang, dan mereka sama membahas tentang design thinking. Mungkin sedikit Ibu tahu tentang design thinking, tapi untuk fase-fasenya mungkin kadang tertukar atau lupa. Tapi sebenarnya design thinking itu sudah kami terapkan mulai dari dulu, cuman namanya aja kami tidak tahu bahwa itu ternyata yang kami terapkan di sini tuh design thinking. Jadi Ibu sudah lumayan familiar, cuman Familiar. cukup dalam. Iya, betul sekali. Menurut Ibu, peluang terbesar untuk menerapkan design thinking di sekolah ini seberapa besar peluangnya? Peluangnya untuk menerapkan design thinking lumayan sangat besar ya, karena setiap kali kita mau mengajar atau apa, kita pasti menerapkan design thinking. Kita sebelum pembelajaran atau sebelum awal tahun ajaran itu kita pasti diminta sekolah untuk mempersiapkan dulu apa yang mau kita ajarkan. Kita tidak boleh tidak ada modal untuk masuk ke dalam kelas. Kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran apa yang ingin kita sampaikan di kelas. Dan biasanya pada awal tahun ajaran atau di awal materi, kita pasti juga memberikan asesmen diagnostik. Nah, jadi sebelum Ibu mendesain pembelajaran Ibu seperti apa di sana, Ibu perlu dulu tadi asesmen diagnostik, mengetahui sejauh mana kognitif anak-anak di kelas dan apa saja faktor di luar kognitif yang non kognitif yang mempengaruhi mereka dalam pembelajaran. Kira dari analisis hasil asesmen diagnostik itu kita tahu model pembelajaran apa yang cocok untuk anak di kelas tersebut. Karena belum tentu model pembelajaran di kelas A itu cocok untuk di kelas B. Iya. Menurut Ibu, untuk kita itu penting untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik saat pembelajaran. Nah, itu menurut Ibu, kenapa kita penting untuk meningkatkan? Karena pembelajaran sekarang itu tidak hanya berpusat pada guru, jadi harus berpusat pada peserta didik. Jadi model pembelajaran yang kita pilih ini harus ada model pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Karena yang ingin kita capai ini kan tujuan pembelajarannya anak-anak ya, bukan gurunya. Jadi kayak apa caranya anak-anak itu terlibat langsung, karena pembelajaran yang melibatkan anak itu kayaknya lebih mengena di mereka daripada kayak dulu cuma konvensional. Kita tidak tahu anak apa yang dikerjakannya, kita tetap ceramah. Tetapi kalau kita melibatkan anak dalam pembelajaran kita, kayaknya itu lebih mengena.
Tetapi apapun yang kita lakukan, kalau itu dilakukan terus-menerus secara monoton, itu kayaknya tetap membosankan. Jadi mungkin selang-seling bisa jadi nanti ada konvensionalnya, nanti ada diskusi kelompok, nanti ada yang pakai media, ya seperti itu. Untuk kegiatan kelompok itu biasanya dituntut dengan Mm-mm. pada PBL. Nah itu eh, kenapa ya pencapaian akademik, keterampilan berpikir itu penting gitu sekarang Ah, pelajaran. kenapa jadi penting? Karena sekarang kurikulum merdeka itu menuntut adanya karakter dimensi profil pelajar Pancasila, di mana di sana ada yang namanya bernalar kritis. Jadi kita itu penting harus ada menumbuhkan karakter bernalar kritisnya, yaitu tadi pada fase sebelum diskusi kelompok atau pada saat diskusi kelompok mereka harus memunculkan bernalar kritisnya. Ya, mungkin saat ini ada beberapa anak yang masih malu, tidak muncul, padahal mereka itu pasti semuanya itu pasti berbakat, ada kemampuan untuk bernalar kritis, tapi mungkin ada kelemahan yaitu mereka kurang berani menyampaikannya. Nah, di sini kita sebagai guru, kita harus memberikan scaffolding seperti apa atau gimana caranya metode strategi kita sehingga anak-anak itu berani menyampaikan. Sehingga lama kelamaan akhirnya mereka itu terbiasa untuk bernalar kritis. Ketika melihat suatu permasalahan, mereka langsung kritis. Itu perlu waktu ya, tidak mungkin sekali kita masuk dalam kelas mereka pasti bernalar kritis, tidak mungkin. Tapi kayaknya kalau kelama-kelamaan kita selalu membiasakan menggali kayak apa caranya mereka berani menyampaikan pendapat, insya Allah gue yakin akhirnya mereka itu pasti bernalar kritis. Tadi terkait bernalar kritis sekarang tentang motivasi sama pemahaman itu menurut ibu berpengaruh besar nggak terhadap hasil pendidikan motivasi sama pemahaman? Menurut Ibu, motivasi dan pemahaman itu sangat berpengaruh, sangat berperan penting dalam pembelajaran. Anak-anak itu makanya di setiap kita masuk pembelajaran, pasti kita memotivasinya dulu kan. Tidak langsung kita masuk ke inti pembelajaran. Makanya di kegiatan pendahuluan selalu ada motivasi. Kenapa ada motivasi? Anak-anak ini kan selama 8 jam dari pagi sampai sore itu kan mungkin pelajaran ini berbeda-beda. Ada yang mereka sudah lelah, letih, apalagi kita di jam terakhir itu kayak apa caranya kita tuh memotivasi dulu kepada anak-anak supaya mereka tuh semangat. Kalau sudah mereka merasa semangat, itu apapun yang kita berikan itu lebih mudah kayaknya masuk di kepala mereka. Tapi kalau mereka tidak ada motivasi, kayak sudah ngantuk atau apa dan dibiarkan, kita kayaknya susah untuk menanamkan pembelajaran di kepala mereka. Seperti itu. Dengan Motivasi. peluang pelaksanaan desain thinking terus juga ke penerapannya ibu. Ketika ibu menerapkan desain thinking saat pembelajaran di sekolah itu tantangan terbesarnya yang pernah ibu alami apa? Tantangannya. Oke, kita misalnya sudah ini ya, menerapkan, kita kan punya perencanaan nih, mendesain ini, aku mau menerapkan ini, karena mungkin ini yang uh, lagi hot-hotnya nih, apa ada model pembelajaran. Oke, satu, kita perlu waktu yang lebih. Kita perlu menyiapkan apa, sedangkan tuntutan kita tidak hanya mengajar. Ada administrasi apa, sehingga itu tuh kayaknya memerlukan banyak waktu. Terus kita terapkan. Nah, kita terapkan itu pula setiap kelas itu berbeda gaya belajar anak. Jadi menurut kita ekspektasi kita kelas ini pasti berhasil. Belum tentu di kelas lain juga berhasil. Nah itu kadang kendalanya. Jadi selalu ada setiap kita masuk di kelas ini kita pakai desain ini anggapnya planning A, desain A. Ternyata ternyata tadi ada yang nggak pas lah. Kita perlu waktu lagi memperbaiki untuk dipakai di kelas lain. Sebenarnya itu bagus, tetapi karena waktu kita tidak hanya itu saja, masih banyak pekerjaan lain, tuntutan yang harus diselesaikan. Nah, itu yang kadang membuat kita itu kurang kurang maksimal dalam pelaksanaan design thinking tadi. Jadi tantangannya tadi itu karena tadi perbedaan karakteristik Iya, di benar. setiap kelas. Terus karena sekarang kan menerapkan kurikulum baru, kurikulum merdeka, terus ada perubahan cara mengajar dan itu sulit diterima oleh sebagian guru. Kalau gaya mengajar kayaknya sebenarnya sama aja. Mungkin ini nih
orang-orang tuh kan dulu itu terbiasa dengan kurikulum yang lama. Kayak kita saja, misalnya kita berada di posisi enak, sudah kita posisi itu pas buat kita. Kalau kita disuruh berpindah posisi, padahal posisi itu bagus, itu kadang membuat kita juga, aduh ya, kayak belum bisa menerima. Padahal kita belum mencoba untuk pindah ke posisi tersebut. Sebenarnya kurikulum merdeka ini malah lebih memudahkan untuk guru. Kalau dulu kita tuntutannya, misalnya nih ada kurikulum 13, materi pembelajaran dari A sampai Z harus habis di kelas ini. Ya itu kan berarti mau tidak mau, cukup tidak cukup waktu itu kita harus habis satu buku tersebut. Tetapi di kurikulum merdeka kita diberikan kebebasan, namanya juga merdeka, kita diberikan kebebasan untuk memilih materi, memilih tujuan pembelajaran sehingga capaian pembelajaran itu tercapai. Pemerintah hanya memberikan capaian. Misalnya nih, si anak harus bisa mencapai ruangan ini. Nah, untuk mencapai ruangan ini dari kelas itu terserah, itu gurunya masing-masing yang mengarahkan. Mau lewat mana? Mau lewat luar sana atau mau lewat depan sini? Itu terserah. Nah, itu enaknya kurikulum merdeka. Jadi setiap anak itu bisa melewati cara apa aja. Sedangkan dulu itu saklek. Hanya harus ini, jalannya tetap harus ini aja. Semuanya harus jalannya itu. Kalau sekarang boleh tergantung gurunya mau berapa langkah. Aku pakai 3 langkah aja karena kelasku itu pintar-pintar loncatnya langsung dari atas ke sini. Nah, bisa juga kalau naik ke bawah. Nah, mungkin kayak itu. Jadi disesuaikan. Disesuaikan. Terus tambahan dan tambahan. Kenapa dianggap sebagai beban bagi guru? Pekerjaan tambahan ini, oh di luar dari iya, seorang guru iya, dari mungkin luar itu kegiatan. beberapa orang ya tadi, karena sekarang itu ya tuntutan zaman jadi guru itu berbeda dari dulu. Kalau dari dulu zaman dulu itu kita mengajar terus sama perangkat aja yang disiapkan. Tapi kalau sekarang selain itu kami juga harus menyelesaikan PMM. PMM itu wajib, harus ada aksi nyata yang harus selesai, sedangkan kami waktunya juga untuk menyelesaikan tersebut berbarengan dengan kami mengajar. Kalau di rumah kita kan sebagai, kembali lagi kodrat kita sebagai ibu rumah tangga, nah makanya mungkin itu pemikiran beberapa orang bahwa bukannya menyulitkan tetapi untuk mengatur pembagian waktunya itu. Selain PMM, kami juga dituntut sebagai ASN tiap bulan melaporkan e-dialog yang mana bukti-buktinya juga harus ada. Berarti tergantung orang lagi. Iya. Terus tentang beban kerja yang tinggi, itu kan sekarang jadi masalah Bu dalam menerapkan metode baru. Itu menurut Ibu seperti apa? Iya, tadi kembali lagi tadi karena ada tadi beban, harus ada tuntutan kami itu, misalnya dalam 1 bulan ini kami harus menyelesaikan PMM, aksi nyata harus selesai, sedangkan aksi nyata itu tidak bisa setelah selesai dikumpul selesai, tidak, kita harus ada validasi ini yang kadang setiap orang itu berbeda waktunya. Ada yang setelah mengumpul 1 kali selesai, ada yang masih direvisi, yang revisinya tidak tahu sampai kapan akan divalidasi orang. Nah, itu yang membuat beban kerja kami. Sedangkan kami ini harus fokus tujuan pembelajaran sebenarnya. Sedangkan itu kan tambahan, tapi tambahan yang seakan-akan mewajibkan kami juga. Terus kan tadi terkait metode baru, menurut Ibu penting nggak adanya pelatihan atau eksperimen capai keberhasilan? Menurut Ibu Jadi penting karena kalau kita tidak ikut pelatihan berarti pengetahuan kita itu tidak bertambah. Tapi kalau kita ikut pelatihan, diberikan kesempatan untuk mengikuti eksperimen macam-macam nih, semakin luas kita. Berarti mungkin saja kayak kita di sekolah ada permasalahan, kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Tetapi ketika kita ikut pelatihan, diberikan narasumber, oh seperti ini, kita bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kita perlu juga keluar untuk mencari ilmu atau wawasan untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. untuk pertanyaannya sudah cukup. Mungkin ada tambahan lain dari di luar pertanyaan kami tadi, tambahan dari
yang secara pribadi mungkin ada? Ya, sebenarnya apapun yang kita lakukan tujuannya baik ya, tetapi ini model pembelajaran apapun yang ada di yang kalian ketahui itu, bila itu dilaksanakan secara terus menerus, itu menurut ibu tanyakan sudah dengan anak-anak itu tetap membosankan. Jadi kita kalau dilakukan terus menerus itu jadi membosankan. Jadi kita itu harus gimana caranya bervariasi, ya kan? Padahal bagus diskusi kelompok nih bagus. Iya, tapi kalau diskusi kelompok setiap kita masuk, selalu diskusi kelompok itu pasti membosankan. Jadi tetap harus ada selingan yang kegiatan pembelajarannya mungkin bukan diskusi kelompok, yang lain lagi. Mungkin sudah cukup Bu, terima kasih atas Iya, waktunya. Semoga informasi dan bermanfaat juga buat kami. ya, sama-sama. Jadi, Semoga bermanfaat, semoga berkah. Ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.